Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Muda Berbudaya. Muda Berbudaya. Sembilan 91,7 FM RRI Pro4 Bengkulu, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam semuanya sahabat budaya. Untuk malam hari ini ya kembali Vidya hadir dalam acara Muda Berbudaya. Dan seperti tadi yang sudah Vidya informasikan di awal kebersamaan kita bahwa bakal ada teman kita nih, salah satu sahabat budaya yang kalau menurut Vidya sih perjuangannya itu benar-benar luar biasa. Karena bisa dikatakan mengawali karir itu justru di masa-masa pandemi, ya kan? Dimana orang-orang lagi pada sulit semua, tapi dia mencoba untuk survive justru malah di masa pandemi. Langsung aja kita kenal sama Oka Saputra. Halo. Halo, selamat malam Vidya. Malam, oke. Udah lama banget ya nggak ketemu ya? Terakhir kapan ya? Ada lah, pernah ketemu. Tapi udah lama banget ya? Tapi udah lama banget sih. Bertahun-tahun lah ya? Enggak lah. Enggak lah perasaan. Iya Pak. Iya kali. Kalau di acara pernikahan kita nggak pernah ketemu ya? Jarang banget. Pesta-pesta gitu. Jarang banget sih ya. Ya udah deh. Karena maksudnya circle yang pesta pun belum tentu circle kita juga. Betul ya, juga betul. sih ya. Ya udah deh, langsung aja kita ngomongin soal urus-urus. Oke. Urus-urus pernikahan. Secara Oka sendiri kan seorang founder dari urus-urus wedding organizer ya. Yes. Pengen tahu dulu cerita Oka memulai usaha ini itu seperti apa gitu. Oke. Kalau untuk awalnya sih sebenarnya betul kata Vidya tadi, yang memang pada saat pandemi banget baru masuk, kami mencoba untuk memberanikan diri. Iya. Memberanikan diri maksudnya sebenarnya bisa atau tidak itu bukan hanya dengan berpatokan sama keadaan, tapi di diri kita. Benar. Betul, di diri kita, dan jangan lupa menggantungannya ke yang di atas. Betul. Jadi maksudnya berdasarkan mungkin ada beberapa basic kan. Kalau misalkan event kan memang sudah dari tahun 2007 sama beliau itu sampai dengan 2020-an pun masih tetap running event sama dia. Tapi di sela-sela tahun 2016-an itu kami pun juga sudah sempat bantu-bantu wedding organizer. Nah, dari sana dapat feel-nya. Maksudnya dari pengalaman beberapa tahun itu ajak teman-teman, yuk kita coba untuk berdiri sendiri, untuk mengibarkan bendera sendiri gitu kan. Kalau untuk urusan rezeki sih jangan dipusingkan. Itu bukan urusan kita. Benar. Yang penting kita berusaha. Oke. Jadi awalnya itu di tahun 2020. 2020. Pas pandemi lagi masuk banget. Iya, 2020 awal. Iya, 2020 awal gitu ya. Dan memang Oka waktu awal tadi Oka sempat cerita kalau awal karir Oka sendiri sebenarnya udah nyemplungnya di ngurus-ngurus kayak gini, bukan maksudnya di organize ya. Entah itu event, entah itu weddingan, tapi sekarang justru malah milihnya wedding. Kenapa? Selain feel tadi ya, Yang pertama apa ya? Kenyamanan kali ya. Kenyamanan maksudnya memang event itu tidak akan hilang dari hati karena basic kita di event. Tapi dengan adanya pilihan antara event dan wedding, kenapa saya lebih berat ke wedding? Mungkin ada beberapa poin lah ya yang untuk menjembatani itu. Yang pertama mungkin urusan kerjanya itu nggak panas-panasan. Betul? yes. Kalau event kerjanya di lapangan. Beda IO dan WO ya. Kalau IO itu kan memang berhadapan dengan matahari banget. Matahari adalah temanku. Iya ya kan. Begadang, kurang tidur. Bener. Ya kan. Terus ada sampai pernah dengar dari teman IO yang di Jakarta, kalau belum kena tipes bukan anak IO. Oh, artinya ini udah pernah. Iya, maksudnya dari beberapa poin itu yang lama-lama berpikir sepertinya kita coba condong ke wedding organizer deh. Karena maksudnya dengan berbekal pengalaman yang tadi juga kan, kenyamanan dalam
bekerja juga. Kita kalaupun mau segede apapun penghasilan kita, kalau kita nggak nyaman, pasti tidak akan bertahan lama. Benar. Ya nggak sih? Iya. Oke, dan itulah yang mencetuskan Oka akhirnya memilih kenapa wedding organizer. Yes. Salah satunya nggak mau panas-panasan. Enggak juga sih, enggak juga. Ini yoyo. Ini pengerbitan ya. Masalahnya gempur di awalnya di IO sih ya. Karena gini, awal jadi event organizer, ikutan Bang Niko, ikutan tempat Teman yang ya? lama, ya teman yang lama. Itu memang benar-benar dari nol banget. Iya. Dari yang masang umbul-umbul, masang pancang. Nah, itu tidak kenal dengan waktu, tidak kenal dengan cuaca, ya kan? Yang dibayarnya cuma segini. Enggak, maksudnya bukan hanya perihal income juga sih, karena kan untuk awal itu memang harus semua kita coba, semua harus bisa, semua harus bisa. Nah, sampai ketemu di titik yang sudah dipercayakan sama teman pada saat itu, ya tetap bisa dijalankan. Maksudnya event organizer, setelah itu wedding organizer juga masih tetap running di satu waktu pada saat itu. Pada saat running event organizer, wedding organizer juga running. Karena maksudnya, tapi belum buka sendiri ya, belum dengan urus-urus, masih ngikut orang. Karena event kan dia kan tidak setiap minggu untuk pekerjaannya. Tapi kalau wedding, orang nikah itu setiap minggu. Setiap minggu itu positif. Kalau di kota ya, kalau kayak di kabupaten-kabupaten juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, maksudnya peluang itu yang jadi salah satu jadi landasan ya kali ya. Iya, cuan kali ya. Itu yang ya, panjang lebar intinya cuan kali ya. Tapi emang itu sih, kan orang kerja kan maunya cari duit. Betul. Kan. Bukan cari pengalaman kan? Betul. Pengalaman udah cukup di awal kan. Tapi balik lagi kan ya istilahnya tuh tembakannya emang duit. Betul. Gitu. Oke, jadi karena cuannya tiap minggu ada, sedangkan event, tapi kan kalau event kan istilahnya sekalinya dapat langsung besar. Enggak juga. Oh, enggak juga. Ada beberapa, apalagi kayak event pandemi kemarin. Pandemi kemarin kan benar-benar. Ini salah satu hal juga yang melandasi kenapa ke WO itu, karena pada saat pandemi event memang benar-benar di stop. Sama sekali. Sedangkan wedding, walaupun hanya akad saja, dia tetap berjalan. Iya sih. Karena kan wedding kan itu kan perintah agama. Iya sih. Betul nggak sih? Iya kan? Siapa yang mau melarang? Iya. Mana waktu itu udah terjadwal, siapa tahu kalau ada pandemi pada akhirnya. Even hanya 30 orang per satu akad, satu kali akad, tetap ada akad kan? Iya benar. Dan itu diurus sama urus-urus. Iya. Oke. Nah, jadi memang Sapa Budaya ya balik lagi ceritanya ini memang awalnya karir itu dari ngurus-ngurusin event-event juga gitu ya. Dari IO ke WO gitu kan. Dan sekarang lebih nyamannya ke WO kayak gitu kan. Terus memberanikan diri akhirnya ngebuka sendiri dengan brand sendiri, itu kayak gimana kah? Sebenarnya yang lebih mendasari hal itu adalah keadaan kali ya. Keadaan ya, terus bismillah aja sih. Ada berapa waktu awal-awal yang ikut Oka? Kalau tim memang kami itu sebenarnya basicnya adalah teman. Terus ikut di sini rame-rame, ikut di sini rame-rame gitu kan. Pada saat berdiri sendiri, yang ini pasti ke urus-urus juga, ke saya juga maksudnya. Kalau misalkan punya langkah yang lebih bagus lagi ya kan. Kalau tetap ikut event, ikut orang, ikut ke WO, zaman-zaman dulu ikut orang gitu kan. Nah, pada saat mau berdiri sendiri, konsultasi sama teman-teman juga, ya ayo gitu. Teman-teman juga pada mau membantu. Dan sekitar 8 sampai 10 orang sih. Tim yang membantu untuk menjadi tim inti pada saat itu. Di awal. Wah, lumayan juga sih ya. Oke. Dan nah, ngomongin soal cuannya waktu awal-awal itu kayak gimana? Langsung dapet? Oh enggak. Karena strategi marketing juga kali ya, untuk memperkenalkan kita ke orang-orang banyak pun kita juga harus
harus mengorbankan sesuatu hal. Benar. Ya, jangan dari awal kita pikirannya langsung yang dapat gede gitu kan. Yang penting urus-urus dikenal orang dengan kualitas kerja yang bagus. Oke. Bagaimana cara memperlihatkan kualitas kerja kita ke orang-orang? Ya dengan cara dapat job. Benar. Nah, berapapun orang yang ada duit pada saat itu, tapi tetap ada standarnya ya, kita hajar. Oh, ya, gitu. awal-awal hajar terus pokoknya kan. Yang penting jangan rugi aja. Oh gitu ya. Ya. Oke. Tapi Bida pengen tahu waktu pengalaman pertama kali dengan brand Oka sendiri gitu kan, dengan urus-urus ini pertama kali dapat job itu pasti kan perasaannya berbeda kan? Apa mau nangis kah gitu kan? Atau akhirnya dapat gitu, dipercaya gitu sama orang kayak gitu? Sebenarnya kalau dapat pekerjaan dari urus-urusnya sih tidak begitu yang meninggalkan kesan yang terlalu sih Cut ya kan Vidya ya. Karena gini, sebelum ada urus-urus pun kami juga sering handle acara yang memang jobnya itu dari kami sendiri gitu. Jadi bukan yang something new untuk kaminya gitu kan. Kalau misalkan memang belum pernah menjalankan atau jadi PIC dalam suatu event atau wedding, dengan tiba-tiba buka sendiri, dapat job, mungkin itu bisa jadi hal yang menakjubkan kali ya. Karena terbiasa dengan menghandle atau menjadi project leadernya satu event, satu wedding organizer gitu kan. Jadi nggak begitu yang terlalu lagi sih. Oh gitu. Tapi pasti nggak ada, maksudnya ini kan dengan brand sendiri, pasti kan orang milih gitu. Apa memang udah di circle-nya atau udah pakai urus-urus gini gitu kan, teman-teman sendiri kayak Pertama kali job itu yang pakai nama urus-urus ya. Itu adiknya teman. Adiknya teman. Yang bagian dari tim? Enggak. Oh, enggak. Oke. Di circle kita, Kebetulan dia dulunya nikahnya sama kita juga. Tapi belum bawa nama urus-urus. Benar-benar. Tapi yang menjalankannya itu kami yang tim yang 8 orang ini tadi. Tapi belum pakai brand. Pada saat urus-urus berdiri, job pertama itu ya adiknya si teman. Artinya kan ada maksudnya kan pasti ada kesan tersendiri kan begitu menghandle dengan nama urus-urus gitu. Sampai akhirnya butuh berapa lama tuh Kak untuk bisa dikenal sama banyak orang si urus-urus ini? Sampai sekarang pun mungkin masih banyak orang belum kenal sama urus-urus. Masa sih? Mau banget. Kalau tadi bilangnya job itu positif tiap minggu. Ngicu Kak. Amin. Tidak mungkin orang kita kenal urus-urus kalau ngomongin tiap minggu gitu ya? kan. Sebenarnya kebanggaan itu pasti ada. Ada. Okay. Tapi pada saat awal-awal masih belum banget. Belum banget karena masih banyak PR, masih banyak yang harus diperbaikin lagi. Timnya masuk keluar memang mendapatkan satu tim yang solid itu kan agak sedikit PR ya, agak sedikit susah ya. Dan alhamdulillahnya sekarang walaupun alhamdulillah sudah tiap minggu sih ada job gitu. Perasaan bangga, perasaan senang itu sebenarnya tidak bisa diungkapkan sih, karena maksudnya ini adalah kebanggaan kita bersama, kebanggaan tim, bukan kebanggaan Oka pribadi. Ya, Oka pribadi dan gitu ya. Ini adalah kebanggaan semua tim yang terlibat diurus-urus. Sampai ada orang, kalau ada orang nanya pun ini ownernya yang mana? Semuanya owner. Semuanya owner karena semuanya founder. Semuanya founder. Karena maksudnya gini, ketika kita mengasih pemikiran itu kepada setiap tim yang terlibat diurus-urus, itu pasti akan menjadikan tanggung jawab lebih dalam pekerjaan mereka. Karena mereka ngerasanya urus-urus ini punya kita bersama, bukan punya Oka saja. Ya. Tapi jadi penasaran kenapa namanya urus-urus, siapa yang punya ide bikin nama kayak gitu. Dan ini brandnya tuh unik ya? Iya unik banget, luar biasa gitu. Sesuai lah. Branded banget. Ini adalah suatu
hal yang keluar ketika ada obrolan antara saya dan temen. Kebetulan temen juga seorang vendor fotografer yang ada di Bengkulu. Ngobrol, ini bang, bagus bang kalau misalkan mau buat nama tuh urus-urus, katanya. Bagus juga tuh, ya kan? Bagus juga tuh ya kan? Karena beliau pun juga ngasih support terus. Ayolah bang, berdiri sendiri aja, berdiri sendiri aja. Nah, sampai dengan memikirkan nama itu pun ya tidak menutup kemungkinan dari dia juga yang kasih masukan kali ya. Karena urus-urus ada ada nana ya kan. Urus-urus lucu juga kali ya. Karena maksudnya urus-urus pun lingkupnya kita tidak sempit. Bukan hanya wedding saja. Kita tetap ngurus event tetap, tapi mungkin dengan skala yang agak kecil. Grand opening kah, birthday party mungkin. Setelah itu ada gathering, family gathering, tetap kita garap. Dimakan semua ya, tapi enggak memang juga sih, enggak dimakan semua Bu, maksudnya. Tapi memang prioritasnya wedding. Wedding, Ya, lebih ke prioritasnya wedding, lebih ke gitu wedding. ya. Oke. Tapi sesulit apa sih Kak waktu mengawali apa namanya organizer ini gitu kan? Kayak tadi Oka bilang ada yang keluar masuk timnya kayak gitu kan. Itu kan salah satu yang bagian Tantangan kesulitan lah ya. kesulitan yang Oka dapat. Selain itu tuh apa lagi Kak? Di awal-awal gitu. Atau bahkan sampai saat ini gitu. Market sih. Oh. Market, menentukan market itu memang harus dari awal kita berdiri kali ya. Maksudnya kita marketnya itu apakah medium high atau kita ngambil yang low. Setelah itu untuk menentukan market itu pun juga harus diiringi dengan pekerjaan yang masuk, ya kan? Dengan standaritas price list yang kami keluarkan juga, itu juga akan menentukan market yang akan kita gapai nantinya. Gitu sih. Oh, jadi emang balik lagi ke marketnya Betul, gitu ya. betul. Tapi sekarang ngambilnya yang low atau high atau medium? Kayaknya medium ke high deh. Lebih ke medium deh. Lebih ke Kalau medium, ke high kan? kan kita kan Bengkulu kan tidak Iya, terlalu banyak benar. apa Orang-orang namanya, tertentu lah orang-orang ya. tertentu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kak Baik, ya. baik. Oke. Buat sahabat budaya juga pastikan tetap terus di Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kalang laut asal di hati, berubah jangan. Bukan putri sembarang putri, putri bernama Gading Cempaka. Bukan janji sembarang janji, janji dibuat beserta sumpah. Jangan percaya, dekatlah janji, jauh di mata, jauh di hati. Jangan percaya, dekatlah janji, jauh di mata, jauh di hati. Tanjung Agung nama dusunnya, sungai berdiri dalam airnya. Kau ada untuk tidak kemana, lambat laut bersua juga.
putri, sembarang putri bernama gading cempaka. Bukan janji, sembarang janji dibuat beserta sumpah. Jangan percaya, dekatlah janji, jauh di mata, jauh di hati. Jangan percaya, dekatlah janji, jauh di mata, jauh di hati. Tanjung Agung nama dusunnya, sungai berdiri dalam airnya. Kau ada untuk tidak kemana, lambe laut bersuara juga. Lambe laut bersuara juga. Bintang Radio Indonesia kembali lagi. Untuk kamu yang punya bakat menyanyi, tunjukin kemampuan olah vokalmu di kompetisi Bintang Radio Indonesia RRI Bengkulu. Syarat peserta terbuka untuk umum, usia 16 sampai dengan 25 tahun, belum pernah juara 1 tingkat nasional dalam ajang Bintang Radio Indonesia. Telah vaksin minimal dosis 1 dan 2 untuk usia di bawah 18 tahun dan dosis 1 dan 2 serta booster untuk usia 18 tahun ke atas. Peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau kartu sejenisnya. Pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 10 sampai dengan 30 Oktober 2022. Lagu pilihan pria, Adera, Catatan Kecil. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Fabio Aser, Bertahan Terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Budi Doremi, Mesin Waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Lagu pilihan untuk wanita, Rimar, Waktu dan Perhatian. Kau bilang cinta saja sudah cukup, itu salah. Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak unai-unu, ku bisa rasa. Mahalini, Sisa Rasa. Masih ada sisa rasa di dada, di saat kau pergi begitu saja. Liodra, Pesan Terakhir. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku. Tiara Andini, Terlanjur Mencinta. Ku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu?
Waktu pelaksanaan Bintang Radio Indonesia RRI Bengkulu. Tanggal 31 Oktober 2022. Technical meeting babak penyisihan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tanggal 1 November 2022. Babak penyisihan mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tanggal 3 November 2022. Technical meeting babak final pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tanggal 4 November 2022. Malam final pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person 0852 6869 2888 atau dapat menghubungi media sosial RRI Bengkulu. ...91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro 4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro 4 RRI Bengkulu. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Bukannya zaman merendo, banyak nang tuo tapi belum sadar juga. Kalau berjalan bergaya macam anak muda, tidak nyadar kalau matolah berkaca. Bercelana begi, besotik tinggi tumit, rambutnya mengkilek, lengan bajunya disingkir. Sepeda untuk sikek keciknya dipakit. Kalau disambung, injek matanya menjeli. Ulu-ulu pemanis senok berenggi, pisang jantan untuk lepek nagosari. Senja raya tidak nampak sinoknya lagi, terbang ambur entah kemana pergi. Duduk di tari sambil merugi cabe, hendak menggulai pala ikan rendaru. Adik sana jangan berang, jangan rengek, itulah Allah kami orang Melayu. Zaman kini bukannya zaman merendo, banyak nang tuo tapi belum sadar juga. Kalau berjalan bergaya macam anak muda, tidak nyadar kalau matolah berkaca. Bercelana begi, besotik tinggi tumit, rambut mengkilek, lengan bajunya disingkir. Bersepeda untuk sikek keciknya dipakit. Kalau disambung, dek matanya menjeli. Ulu-ulu pemanis senok berenggi, pisang jantan untuk lepek nagosari. Senja raya tidak nampak sinoknya lagi, terbang ambur entah kemana pergi.
berbudaya. Muda berbudaya. Sembilan 1,7 FM RRI Pro 4 Bengkulu, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Balik lagi ya sahabat budaya di Muda Berbudaya bareng sama Oka Saputra ya, founder dari Urus-Urus ya, bagian dari wedding organizer yang ya salah satu WO yang ada di Bengkulu lah ya sahabat budaya. Jadi kalau ada yang mungkin punya rencana di akhir tahun ini ya kan, Silakan. silakan ya hubungin di Cantumkan Urus-Urus. nomor di bawah ini ya. Oke, tapi sebelum itu, nah kita pengen tahu dulu nih kan, bolehlah kita sounding dikit kelebihannya seorang Oka Saputra kalau lagi kerja apa, supaya orang tuh percaya Total. gitu. Total, udah pasti. Kayak gimana totalnya tuh kayak gimana? Sampai tipes ya. Karena gini ya. Iya, soalnya malam juga kan betul, urusnya. perbandingan antara event dan wedding itu sebenarnya balik di awal tadi pembahasan. Kalau kita punya basic event, mengerjakan wedding ini tidak akan begitu berat lagi. Karena kalau event itu semuanya dikerjakan. Dari hal kecil, parking dan lain-lain gitu kan. Sedangkan wedding organizer yang ada di Bengkulu ini kebanyakan klien itu memilihnya memang wedding organizer yang package-nya one day service. Nah, one day service itu kan kita tidak semuanya kita urusin. Jadi maksudnya kita hanya untuk running pada saat acara hari H doang. Tapi mulai bekerjanya itu lebih intens dari H-7. H-7 sudah mulai hadir di rapat panitia gitu kan, memaparkan rundown. Setelah itu membentuk grup WA untuk koordinasi ke semua vendor dan talent yang terlibat. Setelah itu ngadain technical meeting juga di H-3 atau H-4. H-1 malam akan diadakan gladi bersih juga sampai dengan di hari H. Sebenarnya judulnya aja sih one day service, tapi start kerjanya itu memang dari H-7. Gitu. Oke. Tapi mungkin ya buat sahabat budaya yang pengen menggunakan jasa wedding organizer gitu kan, mereka tuh apa sih yang harus dipersiapkan sama si klien ini gitu, selain budget? Oke. Selain budget ya, niat kali ya. Oh gitu. Iya betul. Karena kolaborasinya kan antara si klien sama ini kan harus nyatu kan. Betul. Kadang kan yang paling susah keinginan klien, tapi mungkin ya sama WO-nya nggak bisa gini mbak, nggak bisa gitu mas. Sering terjadi. Nah, sering terjadi. Karena kan maksudnya klien itu kalau dia mau meniatkan diri untuk menuju ke jenjang yang lebih halal, gitu kan. Jadi memang selain budget yang harus disiapkan yaitu konsep. Oh, mereka yang punya. Mereka juga harus punya konsep. Jadi gitu. tidak dari WO saja. Jadi katakanlah kalau misalkan dalam satu kontrak kerjaan WO di-link dengan klien, nah ini kita sama-sama beradu konsep. Maksudnya dari WO akan memberikan beberapa saja konsep. Nah harusnya kan bagusnya dari klien pun mereka sudah punya konsep sendiri, biar prosesnya nggak terlalu panjang. Iya. Lagian kan biasanya klien kan punya mimpi, betul, keinginan wedding kan. dream ya. Kayak gitu. Nah susah yang mana nih, nge-create sebuah acara di rumah atau di gedung gitu? Di rumah sih. Di rumah. Karena kalau di rumah itu kan dia kan tidak melulu yang posisi stage-nya di sini, setelah itu posisi pargolanya di sini, panggung pelaminannya di sini gitu kan. Kalau di gedung itu sudah paten, bisa berubah, tapi ya gitu-gitu aja. Iya. Dan udah tahu, udah tahu look si gedung tersebut kan, gimana kita harus membuat layoutnya. Tapi kalau di rumah kita juga permasalahan dengan katakanlah warga, masyarakat gitu kan. Karena belum semua masyarakat Bengkulu ini paham akan wedding organizer. Iya. Ada beberapa juga yang mengira wedding organizer ini hanya sekedar memberatkan pekerjaan dan terlalu banyak ngatur-ngatur. Nah si panitia ini sama WO kadang suka bercampur. Sering dapat hal gini sih Vidya. WO itu nanti posisinya di bawah panitia ya.
gitu. Ini pada saat rapat pembentukan panitia, ini siapa yang lebih posisinya di atas, panitia atau WO? Maksudnya statement-statement yang kayak gitu kita masih sangat sering menjumpai di Bengkulu gitu. Pengenalan sih, cara kita mungkin lebih sopan lagi ke orang tua gitu kan, karena mayoritas kepanitiaan ini dihandle sama orang-orang yang sudah tua atau orang yang sudah berumur ya kan. Dan untuk Bride to Be yang ada di Bengkulu sebenarnya gini, kalau misalkan memang mempercayakan ke panitia tapi tidak bisa yang 100%. Karena kalau wedding organizer, kami ini dibayar sesuai dengan pekerjaan kami. Kalau panitia nggak dibayar, Bu. Iya kan? Jadi sewaktu-waktu mereka meninggalkan plottingan mereka, ya bebas aja. Tiba-tiba ya ada saudaranya yang nikah, dia harus cabut dari gedung atau tempat itu. Ya bebas-bebas aja gitu. Nah, kalau misalkan wedding organizer, kalian sudah bayar kami akan kasih sesuatu hal yang terbaik untuk kalian. Oh gitu. Jadi berarti ketika si klien mau menggunakan jasa WO ini harus tahu dulu nih posisinya gitu kan. Yang panitia ini tugasnya apa gitu sebenarnya gitu kan. Betul. Yang WO ini tugasnya apa gitu. Sering terjadi nggak sih kayak bentrok tumpang tindih kerjaan ya? Apalagi kan kalau kita si klien yang maksudnya si yang nikahnya ngerti, tapi kan biasa emak-emak gitu kan, iya kan, kayak gitu-gitu. Ada beberapa oknum ya, oknum yang memang mengatasnamakan wedding organizer, yang pada kenyataan di lapangan mereka itu ya memang tidak tahu job desk dan kerjanya hanya berdiri-berdiri aja. Iya. Itu salah satu hal yang memperkeruh nama wedding organizer di Bengkulu, ya kan? Mana tahu mungkin kepanitiaan yang rumah yang akan kita bentuk ini, panitianya pernah juga ketemu sama wedding organizer, tapi kerjanya tidak baik. Iya kan? Ya, ini jadi senjata mereka terus. Benar. Kalau misalkan wedding organizer, kalau urus-urus, kami itu tidak menutup telinga, tidak menutup mata untuk masukan, untuk saran dari panitia. Dari awal memang kami sudah sering sampaikan ke panitia, kami mohon bantuan, mohon arahan gitu kan. Kalau ada salah tolong ditegur. Nah, kalau dengan cara kita yang seperti itu mungkin akan meluluhkan kali ya. Oh, ini sepertinya anak-anak ini bagus gitu kan. Maksudnya tidak yang open minded lah ya kali ya. Tidak yang menutup telinga, menutup mata untuk masukan dari bapak-bapak. Mungkin kalau misalkan wedding organizer yang lain bisa mengiranya ya wedding organizer ini di atas panitia. Tapi memang kenyataannya nggak seperti itu. Wedding organizer butuh panitia. Panitia pun juga butuh wedding organizer. Nah, wedding organizer ketika dia mau menjemput tamu VIP yang katakanlah kolega dari orang tua bride to be, ini kan tidak semuanya kita tahu. Betul? Benar. Yang kita butuhkan adalah kepanitiaan atau keluarga dari yang mempelai, ya kan? Jadi wedding WO pun tidak bisa berdiri sendiri. Saling membutuhkan sih, saling membutuhkan. Oke, tapi sebenarnya Pidi juga jadi ini sih penasaran. Apa aja sih yang dikerjain sama WO gitu? Mulai dari apa sampai apa gitu? Kalau wedding organizer, maksudnya ini kan ada wedding planner dan wedding organizer. Wedding planner itu lebih ke rencana, merencanakan konsep. Setelah itu budgeting, negotiable, sampai dengan kontrak sudah jadi, time schedule untuk fitting, untuk food testing dan lain-lain. Itu ikut? Ikut. Oh. Sampai dengan kalau dia ngambil yang package all in atau full package ke kitanya, itu dari awal memang dari wedding organizer yang akan handle. Jadi klien itu hanya satu pintu, klien ke WO aja, gitu. Nggak ke vendor-vendor yang lain. Ini bukan yang one day service ya. Nah, untuk mungkin perencanaan perihal konsep, pematangan, terus budgeting tadi. Setelah itu, setelah semuanya sudah clear perihal budgeting, untuk yang fitting baju didampingin sama WO, pra-wedding,
food testing, itu akan didampingi sama WO. Sampai dengan pada hari H, itu baru wedding organizer yang akan bekerja dari H-7 tadi ya. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Wow, ternyata ya, beda pikir tuh, ya itu sih karena pengetahuan tadi kan, maksudnya apa namanya, nggak terlalu yang ya hanya oke, merencanakan kita terus rapat-rapat kayak gitu kan, maunya gimana, tapi ternyata lebih dari itu. Capeknya tapi terbayar gitu ketika maksudnya tuh sesuai nggak gitu sama Alhamdulillah sih. income-nya gitu. Alhamdulillah. Ya, yang full service sebulan 2 kali aja udah cukup. Yang penting cukup untuk apa? Yang penting one day service-nya tiap minggu. Gitu. Seminggu 2 kali lah ya kan. Atau kalau nggak dalam sehari itu ada 2 titik ya kan. Oh main? Oh maksudnya tuh bisa kayak gitu. Oh gitu. Pernah maksimal dalam sehari itu kita handle 3 titik. Oh. Maksimal. Oh gitu. Tapi maksudnya kan akhirnya okanya kebagi. Jadi maksudnya itulah tadi bahasan awal kita kenapa pentingnya kita dalam memilih sebuah tim itu ya kali ya. Karena basic tim yang sudah ada di urus-urus ini adalah tim yang berpengalaman dan yang dapat dipercaya untuk menghandle satu pekerjaan, ya ini tidak akan jadi menjadikan worry kita lagi. Karena katakanlah kalau misalkan ada 3 tempat, aku bisa mobile, yang masing-masing titik ini dia punya PIC masing-masing. Yang titik A PIC-nya si A, yang titik B PIC-nya si B. Jadi kita hanya mobile aja, maksudnya menerima report dari PIC-nya masing-masing tersebut. Oh gitu. Pernah sampai 3. Pernah sampai 3? Pernah sampai 3. Wow. Dan pernah dilaporkan ke polisi. Hah? Pernah. Gara-gara? Waktu itu, waktu zaman-zamannya COVID. Oh, itu kena ngadain acara atau gara-gara rame-rame atau apa nih? Kalau itu sebenarnya lebih kena ASI. Jadi maksudnya gini, pada saat itu PPKM level 3. Pemerintah melarang untuk diadakannya keramaian lah ya. Setelah itu wedding, tahajatan. Setelah itu, nah kebetulan klien ini sudah membagikan undangan. Ya, ini case yang ada di lapangan gitu kan. Kita juga tidak bisa semena-mena langsung ya, kok itu bisa gitu kan. Nah, pemerintah pun di awal-awal kemarin pemerintah tidak yang ngasih waktu dulu. Katakanlah kita mau PPKM level 3 dalam jangka waktu 1 minggu ke depan. Ya kan? Nah, yang ini bisa running. Nah, kalau yang awal-awal enggak cut. Jadi dia mengeluarkan surat langsung berlaku per hari itu. Oh, iya. Nah, sempat di itu sih, sempat di apa namanya konsultasi ke apa namanya pemimpin yang ada di kota yang ada provinsi. Sempat sampai ke DPR ya waktu itu, DPRD. Pada saat itu wedding yang klien kami itu dibolehkan. Sebenarnya tidak dibolehkan sih ya, mereka nggak melarang. Intinya nggak melarang. Dengan konsekuensi dari berapa ratus undangan yang rencananya mau disebar itu dikurangi 50%. Kita sudah menjalankan itu. Grage hotel itu dia kan ada 2 ballroom, dipakai hanya setengah. Maksudnya itu juga kita bukan kita yang sok-sok preman menjalankan kegiatan kan yang sifatnya menentang pemerintah, tapi dari apa namanya persyaratan dari pemerintah pun sudah kita jalankan untuk mengurangi undangan. Setelah itu lokasinya dipersempit gitu kan. Nah, naasnya adalah pada saat itu kan acaranya malam. Acara malam setelah undangan cuma 200 atau 150 gitu. Dikit banget kan? 150 undangan di Bengkulu, dikit banget itu. Dikit banget kan? Mungkin cuma keluarga. Nah, makanya ada beberapa rekan-rekan kantor si klien ini datang salaman, udah salaman turun. Pada saat setelah turun, dia nungguin temennya yang lagi nyanyi di panggung entertain. Kumpul-kumpul nih, difotoin sama orang, jepret, dikirim sama pemimpin kita. Langsung ditindak. Malam itu wah, luar biasa. Luar biasa media.
Dan tahu sebelumnya juga pernah kena yang event Taman Budaya. Taman Budaya kenapa tuh? Di BAP juga. Waduh. Maksudnya pengalaman seperti itu yang jadi waktu itu sempat tapi kan untuk kan ada Satgas Covid, terus ada surat keramaian waktu di zaman itu. Pengecualian. Karena gini, kalau yang untuk yang event yang kemarin yang pertama kali di BAP itu memang kondisinya kita sudah punya surat izin keramaian dari Satgas Covid, BPBD kota ya. Setelah itu memang pada saat itu dari kepolisian tidak mengeluarkan surat. Tapi kami tetap koordinasi, ya kan, minta arahan bla 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 bla. Nah pada saat event memang kecolongan sih, ngundangnya anak-anak kampus. Anak kampus kan susah dibendung, apalagi sudah berapa lama tidak event dan diadakan event dan masanya itu anak kampus membludak dar. Besok pagi dipanggil polisi. Wah, luar biasa. Itu salah satu pengalaman yang tapi itu jadi pelajaran, menjadi pengalaman kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi nih model-model Covid gitu kan, yang serupa, yang ya semua orang sih kayaknya nggak mau sih adanya kayak gitu lagi kan. Tapi sekarang lancar. Alhamdulillah. Asik. Abis ini kita makan. Makan apa? Makan malam ya. Ditraktir Oka. Ya bisa. Kan baru kemarin hari Minggu. Tahu aja. Ayo gini, baik Sapa Budaya Oka, thank you. Siap. Udah hadir di Pro 4 untuk malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan pengalaman ini, cerita ini. Sedikit. Kalau mau jadi, kalau pengen membuka WO atau organizer lainnya kayak gitu kan, apa yang harus kita punya? Sebutin 3. Niat. Pengalaman atau skill. Setelah itu jangan banyak yang nantilah. Jangan pernah menunda-nunda. Yang penting laksanakan, niatnya ada. Setelah itu kita punya skill dan pengalaman. Kalau kita memang benar-benar buta, nggak ada punya skill, nggak punya pengalaman, tiba-tiba kita buka, masuk jurang sepertinya. Baik, artinya yang pertama adalah niat, yang kedua yang pasti punya pengalaman dan skill gitu ya. Dan yang ketiga tadi apa? Apa ya tadi ya? Jangan menunda-nunda. Jadi kalau udah oke, jalanin. Gitu ya. Jangan terlalu banyak mikir. Jangan terlalu banyak mikir. Oke. Baiklah, terima kasih Sahabat Budaya. Sama-sama. Dan terima kasih Oka. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu pembelajaran juga buat Sahabat Budaya. Kalau ada yang pengen konsultasi tentang pernikahan, boleh langsung ke urus-urus nanti ya. Boleh banget. Kontak langsung ke Okanya, terus atau langsung ke urus-urusnya. Boleh. Ya. Ke Instagram. Ke Instagramnya ya. urus-urus.go sekarang ya. Atau Oka Saputra. Cari aja deh pokoknya ya. Baiklah Sahabat Budaya, jangan kemana-mana. Pida pamit untuk Muda Berbudaya. Tetap di Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Muda Berbudaya. Muda Berbudaya.